Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita telah dapat melaksanakan kewajiban kita di dalam bulan Ramadan ini, yaitu melaksanakan puasa Ramadan. Dan amalan-amalan pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula beriring salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, dari alam yang tidak berilmu pengetahuan ke alam yang berilmu pengetahuan, seperti yang telah kita rasakan pada saat ini. Pada kesempatan ini saya sedikit menyampaikan yaitu makna mempedomani Al-Quran. Pada bulan Ramadan sering disebut bulan Al-Quran. Sebabnya pada bulan Ramadan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Sahru Ramadanal ladzi unzila fihil Qur'an hudalin nas wa bainati minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan pertama sekali Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda ada di dalam tafsir Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Di dalam Al-Quran itu juga sendiri ada fitnah terhadap Al-Quran. Sejak pertama sekali Al-Quran diturunkan, yakni sejak awal mulanya dakwah Rasulullah SAW, berbagai fitnah dan makar telah ditimpakan pada Al-Quran. Beragam dan pelakunya beragam, di antaranya ada yang menciptakan keraguan terhadap Al-Quran sebagai kalamullah. Terhadap fitnah ini Al-Quran dalam sejumlah ayat yang menantang umat manusia untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran. Tantangan ini berlaku sejak Al-Quran diturunkan hingga hari kiamat. Bisa kita lihat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 23. Namun demikian, bangsa Arab apalagi non-Arab tidak ada yang sanggup menjawab tantangan Allah Subhanahu wa taala ini. Bahkan sekedar memalsukan atau mengubah sebagian isinya, baik menambah atau mengurangi isi daripada Al-Quran tersebut, tidak ada yang mampu. Sebabnya Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran seperti di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9. Fitnah lainnya juga dilakukan agar umat Islam mengabaikan Al-Quran, menjauh dari Al-Quran, atau bahkan alergi terhadap Al-Quran.
yang bertujuan untuk menjauhkan manusia dari Al-Quran, untuk menyaksikan kelayakan Al-Quran sebagai petunjuk, sistem dan aturan hidup yang kompatibel dengan semua zaman dan tempat. Al-Quran difitnah bahwa hukum-hukum yang terkandung di dalamnya hanya berisi muatan lokal, bersifat temporal dan kondisional, atau dipengaruhi oleh konteks waktu, tempat, dan kondisi sosial zaman Rasulullah SAW. Contohnya adalah potong tangan, jihad, kisos, salah jilbab, riba, salah pemerintahan, politik dalam negeri dan luar negeri, dan lain-lain. Al-Quran merupakan petunjuk dan solusi kehidupan di dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran secara bahasa memang artinya bacaan. Membaca Al-Quran akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di dalam Al-Quran bisa kita lihat surat Al-Fatir ayat 29. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa siapa saja yang membaca satu huruf dari Al-Quran akan mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan yang semisalnya dalam bulan Ramadan ini. Hadis riwayat At-Tirmizi. Demikian pula para ulama terdahulu, apalagi pada bulan Ramadan. Imam Malik misalnya, selama Ramadan meninggalkan majelis hadisnya untuk sementara, dia lalu fokus membaca Al-Quran. Imam Syafi'i di luar Ramadan biasa menghatamkan satu kali dalam setiap hari. Namun selama bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran bisa 2 kali sehari. Berarti 60 kali khatam Al-Quran selama 1 bulan. Itu selama Ramadan. Para sahabat Nabi misalnya, ada yang sebulan sekali khatam, ada yang seminggu sekali, ada yang 3 hari sekali, bahkan ada yang sehari sekali bisa menghatamkan Al-Quran. Tentu harus dijadikan sebagai petunjuk hidup agar manusia hidup sesuai dengan Al-Quran. Allah berfirman, sungguh Al-Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang lurus dan memberikan kabar gembira kepada kaum muslimin yang mengerjakan amal yang itu amal yang soleh, bahkan bagi mereka ada pahala yang besar. Di dalam tafsir Quran surat Al-Isra ayat 9. Sebagai petunjuk hidup bagi manusia, Al-Quran telah memberikan penjelasan hukum atas segala sesuatu. Allah SWT menegaskan, "Wanazzalna 'alaikal kitaba tibyal lakul syai'in wa hudaw wa rahmah wa busyra lil muslimin." Kami menurunkan kepada engkau Al-Quran sebagai penjelas segala sesuatu, petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Tafsir Quran surat An-Nahl ayat 89. Sebagai kesimpulan, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah,
Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tegasnya agar supaya Al-Quran itu menjadi penawar di kala sakit dan dapat menyembuhkan segala penyakit, maka dalam rutinitas kehidupan kita perbanyaklah membaca Al-Quran dan perbanyaklah amalan-amalan lain. Misalnya kita dapat mengurangi dendam. Yang kedua, perbanyak ucapan mengasihani. Kurangi kata-kata mengejek. Perbanyak kata-kata menghargai. Kurangi kata-kata yang melemahkan. Perbanyak kata-kata mendorong kepada kebaikan. Kurangi kata-kata menolak. Perbanyak kata-kata yang memperhatikan. Dan selanjutnya kurangi kata-kata kritik. Perbanyak kata-kata membangun. Kurangi kata-kata sia-sia. Kurangi kata-kata kasar. Perbanyak kata-kata lemah lembut. Perbanyak kata-kata mendatangkan banyak manfaat. Tegasnya agar supaya jiwa tiap-tiap muslim tetap kuat, akan selalu mendapat rahmat serta perlindungan Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu sering-sering mendengarkan suara Al-Quran, sering-sering tadabbur, memikirkan isi kandungan Al-Quran, menggali mutiara hikmah yang terkandung di dalamnya, senantiasa merenungkan makna yang terlukis dalam tuntunan rangkaian kalimat Al-Quran. Insya Allah, kalau kita mau demikian, petunjuk serta rahmat Allah akan dilimpahkan kepada kita semua, sehingga hidup kita berguna dan bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan ini menjadi buah renungan bagi kita semua, dengan mengingat keagungan tuntunan Al-Quranul Karim, supaya kita selamat dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.